Bayangkan sebuah dunia di mana ancaman terbesar bagi umat manusia bukanlah perang atau bencana alam, tetapi sesuatu yang tak terlihat oleh mata telanjang. Sebuah virus kuno yang terperangkap dalam es selama ribuan tahun, kini bebas dan siap menyerang. Para ilmuwan menyebutnya virus Ya'juj Ma'juj, dan mereka memperkirakan bahwa pada tahun 2030, virus ini akan membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Apa yang membuat virus ini begitu berbahaya? Dan apakah ada cara untuk mencegah kehancuran yang ditimbulkannya? Tetaplah bersama kami sampai akhir video ini untuk mengungkap misteri di balik ancaman ini dan bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari musuh yang tak terlihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, selamat datang dalam investigasi mendalam kami mengenai potensi ancaman yang mungkin dihadapi umat manusia di masa depan. Pada tahun 2030, diprediksi akan muncul virus yang diberi nama Ya'juj Ma'juj, yang dianggap sebagai ancaman besar bagi kesehatan global. Sebagai pengantar, kita akan meninjau bagaimana pandemi COVID-19 telah membentuk ulang pandangan kita tentang penyakit menular dan kesiapan global terhadap wabah penyakit. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Di awal pandemi, protokol kesehatan ketat seperti penggunaan masker dan jaga jarak menjadi bagian penting dari rutinitas harian. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia dan virusnya telah beradaptasi, sehingga banyak negara mulai melonggarkan pembatasan ini. Tetapi, apakah kita benar-benar aman? Atau ada ancaman yang lebih besar di depan kita? Mari kita jelajahi lebih dalam. Adaptasi merupakan kunci dalam hubungan antara manusia dan virus. Seiring berjalannya waktu, manusia belajar untuk hidup berdampingan dengan virus, sementara virus itu sendiri juga beradaptasi agar bisa bertahan hidup. Saat ini, COVID-19 dianggap tidak lagi menjadi ancaman besar karena manusia dan virusnya telah mencapai titik keseimbangan. Protokol kesehatan yang ketat di awal pandemi seperti wajib masker, pembatasan sosial, dan karantina kini mulai dilonggarkan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa baik manusia maupun virusnya telah mampu beradaptasi dengan kondisi baru. Vaksinasi massal dan imunitas alami yang berkembang di populasi telah mengurangi tingkat keparahan penyakit. Namun, adaptasi ini tidak berarti kita bisa berleha-leha. Para ilmuwan tetap waspada terhadap potensi munculnya wabah baru di masa depan. Adaptasi ini bisa dilihat dari cara virus COVID-19 bermutasi menjadi varian-varian baru. Setiap varian membawa karakteristik yang sedikit berbeda, memaksa tubuh manusia untuk terus mengembangkan respons imun yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa virus memiliki kemampuan untuk terus berubah dan menghindari deteksi oleh sistem imun manusia. Oleh karena itu, walaupun kita sudah merasa tenang dengan adanya vaksin dan protokol kesehatan yang lebih longgar, ancaman dari virus baru tetap nyata. Prediksi pandemi masa depan. Meskipun saat ini kita merasa tenang, para ilmuwan mengingatkan bahwa kemungkinan wabah baru tetap ada. Berdasarkan analisis data historis dan tren terkini, diperkirakan dalam 10 tahun ke depan, kita akan menghadapi wabah penyakit baru. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa ada sekitar 27% kemungkinan virus dan bakteri baru akan muncul dan mengancam manusia dalam bentuk pandemi besar. Jika kita melihat sejarah 20 tahun terakhir, sudah ada beberapa wabah besar seperti MERS, SARS, dan COVID-19. Selain itu, ada juga wabah flu babi dan flu burung. Frekuensi munculnya wabah ini menunjukkan bahwa kita harus bersiap menghadapi kemungkinan munculnya pandemi baru di masa depan. Prediksi ini didasarkan pada pola sejarah dan analisis ilmiah terhadap perilaku patogen dan interaksi manusia. Pandemi biasanya terjadi ketika virus yang awalnya hanya menginfeksi hewan bermutasi dan mampu menginfeksi manusia. Proses ini disebut zoonosis. Contoh nyata dari proses ini adalah pandemi COVID-19 yang diyakini berasal dari pasar hewan di Wuhan, China. Namun, seiring dengan globalisasi dan urbanisasi, risiko penyebaran penyakit zoonosis semakin tinggi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor yang